Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Zakka Naufal di Bandung. Ya, beliau mengatakan, siapakah yang disebut Dajjal Al-Masih? Siapakah orang tuanya? Ia lahir di mana dan lahir di zaman Nabi siapa? Kita meyakini tentang akan datangnya Dajjal sesuai dengan dalil yang datang kepada kita. Ya, kalau memang dalil tersebut adalah sahih, maka kita harus meyakininya dan tidak boleh kita meragukan dalil tersebut. Di antara yang datang kepada kita tentang kabar Dajjal, bahwasanya dia sudah ada. Ya, sekarang dia sudah ada, berada di sebuah tempat yang diketahui tentunya oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kita tidak mengetahuinya. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya Dajjal ini sudah ada, cerita dari seorang sahabat, ya, di mana beliau ketika dahulu sebelum masuk Islam, yaitu masih dalam keadaan sebagai seorang Nasrani, ya, beliau menceritakan bahwasanya pernah dia dan juga rombongannya terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan makhluk yang aneh yang dibelenggu, dan terjadi percakapan antara mereka dengan makhluk tersebut, dan bertanya tentang keluarnya Nabi di Jazirah Arab dan apa yang terjadi. Dan dia sempat memberikan wejangan, ya, seandainya manusia mengikuti Nabi SAW. Kemudian singkat cerita, ya, sahabat ini yaitu Tamim radhiyallahu taala anhu, beliau setelah masuk Islam bercerita kepada Nabi SAW, ya, tentang kisah ini, dan ternyata dibenarkan oleh Nabi SAW, dan bahwasanya itu adalah Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya Dajjal ini sudah ada, dan dia akan keluar di zaman Al-Imam Al-Mahdi. Ia akan keluar di zaman Mahdi. Dan di antara kabar yang sampai kepada kita, bahwasanya dia akan diikuti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, dan keluar di waktu di mana manusia dalam keadaan sangat kekurangan, ya, kemarau yang sangat panjang, dan dia adalah fitnah besar di akhir zaman. Allah SWT akan memberikan kepada Dajjal kemampuan di luar kemampuan manusia, ya. Dia berkata kepada langit supaya menurunkan hujan, akhirnya turun hujan, dan mengatakan kepada bumi untuk mengeluarkan tumbuhan, akhirnya keluar tumbuhan, ya. Dan dia mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan, ya. Banyak yang mengikuti Dajjal ini, ya, di antara orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan Nabi SAW telah memberikan kepada kita ciri-ciri, atau memberitahukan kepada kita tentang ciri-ciri Dajjal dan bagaimana kiat-kiat untuk selamat dari Dajjal tersebut. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya dia matanya misalnya cacat, ya, jadi mata kanannya ini buta dan mata kirinya adalah mata yang cacat. Kemudian tertulis di dahinya ini kata kafara atau kafir, ya. Kemudian kita disunahkan kalau bertemu dengan Dajjal atau sebelumnya, kalau kita mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka kita disuruh untuk menjauhi Dajjal. Kalau kita mendengar dia berada di barat, maka kita ke arah timur, dan seterusnya. Kemudian disunahkan kita untuk membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Maka ini diantara cara dan juga kiat untuk bisa selamat dari fitnah Dajjal ini. Demikian pula dengan cara mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dengan mengenal Allah, kita akan tahu bahwasanya Dajjal ini adalah pendusta. Karena Allah SWT, ya, tidak akan dilihat di dunia. Allah tidak akan dilihat di dunia, ya,
Karena Nabi SAW mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Ya, kalau kita belum meninggal dunia, ternyata ada orang yang mengaku dia adalah Allah, jelas itu adalah ya seorang yang pendusta. Ini yang sampai kepada kita. Adapun siapakah orang tuanya, ya, maka ini Allahu alam. Ya, tidak ada di sana dalil yang menunjukkan, dan sepengetahuan kita. Kemudian juga lahirnya di mana, lahir di zaman Nabi siapa, ini perkara-perkara yang harus ada di sana dalil. Adapun tidak ada dalil, maka kita diam. Yang kita yakini dan harus kita yakini adalah apa yang sampai kepada kita di dalam dalil-dalil yang sahih. Wallahu taala a'lam.